Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lidaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah. Li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an. لصحة جسادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kita bersua lagi dalam kajian kitab Tarjumanul Asywaq atau Dendang Kerinduan karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kita akan membahas judul yang baru, yaitu Al-Mutawwaqah At-Taihah, seekor burung merpati yang meratap karena rindu. Sebagai pengantar, baiklah ya, bahwa diri kita ini termasuk makhluk yang diistimewakan oleh Allah, karena Allah turun tangan meniupkan ruhnya kepada diri kita. Dalam salah satu ayat Allah berfirman, "Faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin." Apabila sudah kusempurnakan penciptaan jasadnya Adam itu dan kutiupkan ruhku ke dalamnya, maka kalian para malaikat mesti mempersembahkan sujud ta'zim kepadanya, sujud penghormatan kepadanya. Berarti dalam diri kita itu ada sesuatu yang istimewa. Apa itu? Ruh Allah. Nah, kekuatan ruh ini yang bisa membangkitkan kerinduan dalam diri kita untuk terbang melipat jarak sehingga kita berjumpa kembali dengan asal usul kita, dengan kampung halaman kita yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk rindu kepada hadiratnya itu. Tapi kalau dalam hidup ini yang semakin hari semakin tidak karu-karuan, tak muncul juga kerinduan, itu semata-mata karena kelamnya asap penjara kehidupan ini. Mungkin hati kita sudah tersandra oleh keinginan kepada yang lain, terpenjara oleh berbagai macam hasrat kepada yang lain, sehingga begitu sangat sulitnya menumbuhkan api kerinduan di dalam diri. Maka karena itu kita rebut kembali kekuatan roh itu, kita munculkan dalam diri, sehingga dengan demikian sangat dimungkinkan muncul benih-benih kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah makhluk istimewa ya, yang kepada diri kita dianugerahkan potensi untuk melipat jarak antara kita dengan hadiratnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Nahat mutawwaqatun fahanna hazinu wa syajahu tarji'un laha wa haninu. Jaratid dumu'u minal uyuni tafajju'an lihaniniha faka'annahunna uyunu. Nahat meratap mutawwaqatun apa seekor burung merpati fahannah maka menjadi rindu hazinun yaitu dia yang dirundung kepedihan. Wasyaja dan membuat sedih hu kepada itu hazin tarji'un laha wa haninun. Tarji'un apa ajakan untuk kembali laha bagi mutawwaqah wa haninun dan kerinduan. Merpati itu adalah simbol kerinduan, simbol kesetiaan, simbol dari cinta. Maka karena itu orang yang sudah terbentuk spiritualitasnya, sudah rawan hatinya, sudah dirundung oleh pedihnya kerinduan, mendengarkan merpati itu meratap, makin kambuhlah kepedihan dan kerinduan itu. Jadi merpati itu tidak saja dipahami sebagai suatu jenis burung, tidak. Lebih dari itu dipahami sebagai panggilan kerinduan kepada asal usul. Dengan demikian yang mesti mendengarkan itu bukan hanya telinga kepala. Kalau telinga kepala kita pun juga sudah mendengarkan dan tidak ada efeknya bagi getar kerinduan. Tapi ketika yang mendengarkan itu adalah telinga batin, batin yang sudah tak berhasrat kepada yang lain, maka ratapan burung merpati itu adalah panggilan yang betul-betul menggemakan seluruh ruangan jiwa. Sehingga merpati itu meratap, kambuhlah kemudian kerinduan seseorang kepada tuannya, kepada maha kekasihnya. Nah, bagaimana hal seperti itu bisa kita alami? Ketika orang-orang hidupnya makin pragmatis, ketika orang-orang hidupnya makin dirundung oleh nafsu amarah, ketika padang kehidupan menjelma kobaran-kobaran api amarah dan lain semacamnya, bagaimana hal itu bisa kita tumbuhkan? Susuri kembali ruh kita yang dulu pernah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cari kembali. Itu sedang merana sebenarnya di dalam diri kita, dan ruh itu menyatakan, afidni ya kasul, tebuslah aku wahai orang yang malas, aku terpenjara oleh syahwat, oleh amarah, oleh gemuruh keinginan kepada yang lain, tebus aku agar engkau tidak hina dina di kehidupan ini dan di kehidupan nanti. Jadi ada sebenarnya ya, degup kerinduan di dalam diri kita, di kedalaman batin kita itu ada. Kalau tak kunjung muncul ke permukaan, itu karena halimun yang menyeliputinya itu terlalu tebal, karena kabut yang membungkusnya itu terlalu tebal. Sibak kembali dan katakan, tidak ada gunanya kabut-kabut ini. Kabut-kabut ini brengsek sekali. Ayo minggir. Sehingga kita munculkan kembali getar kerinduan itu. Ketika getar kerinduan muncul, sebutir bintang berteriak lantang, rindu menderu, rindu menderu. Kembali. Itu adalah pengalaman ya. Pengalaman yang sudah dari dulu sebenarnya dijajakan kembali oleh para nabi, oleh para wali, oleh para sufi, dijajakan kembali ke dalam kehidupan ini. Mereka tulis syair yang seperti ini bukan karena mereka ingin menjadi penyair,
bukan karena ingin bersaja ria, murni semata-mata karena mereka sudah mengalami, dan keindahan mengalami itu meletup-letup, dan apa daya muncullah kemudian puisi kerinduan itu. Jadi kita sesungguhnya memiliki kemungkinan ke arah sana, tapi tentu saja ini tidak gratisan. Karena itu susuri kembali riyadhah leluhur kita. Temukan kembali suluk dari para leluhur kita. Kita anak keturunan Nabi Adam, miliki kembali rohani Nabi Adam yang menyusuri padang kehidupan untuk menemukan kembali cinta ilahiyat yang sebelumnya telah ternodai oleh keinginan kepada sesuatu yang terlarang. Susuri kembali. Kemungkinan itu tetap terbuka selebar-lebarnya untuk kita sampai hari ini. Susuri kembali. Dengan menyusuri rute kerinduan itu, kita tidak menjadi bagian dari adanya gemuruh kesia-siaan. Setiap saat orang-orang bekerja keras, beraktivitas, mengikuti dengan penuh kepatuhan kepada jadwal-jadwal yang direncanakan. Bergeraklah hidup ini. Tapi adakah di situ kerinduan? Mungkin ada, mungkin tak seberapa. Hanya ketika kerinduan itu kuat dalam batin kita, kita memiliki pertalian yang spesifik dengan Allah Ta'ala, memiliki hubungan rohani yang mesra dengan hadiratnya. Dan ketika hubungan yang mesra dengan hadiratnya itu bergema dalam diri kita, maka pastikan kita memandang apapun yang lain ini begitu sepelenya, begitu sepelenya. Di sini kita kemudian paham kenapa Nabi kita menolak tawaran dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa gunung-gunung yang sudah dirubah jadi emas. Tidak ya Allah, jawab beliau. Saya ingin sehari kenyang dan sehari lapar. Tapi ruh beliau, batin beliau betul-betul berpesta pora. Berpesta pora. Dengan adanya jalinan yang mesra antara beliau dengan hadiratnya, dengan Allah Ta'ala. Adakah kemewahan yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan kemesraan dengan Allah Ta'ala? Pastikan tak ada dan tak akan pernah ada. Semua yang dikira sebagai kemewahan dari apapun yang lain itu hanyalah merupakan letupan dari tipuan belaka. Kita sudah bolak-balik kena tipu, maka jangan semakin diperparah dengan kena tipu lagi dan seterusnya. Katakan, aku keturunan seorang nabi yang dulu para malaikat bersembah sujud takzim kepada nabi itu. Jadi kita kukuhkan kembali ya, basic rohani kita kukuhkan kembali. Maka yang perlu kita tumbuhkan di sini apa? Pertama-tama kesadaran tentang jarak. Ketika kita merasakan bahwa kita berjarak dari Allah Ta'ala, yang ditandai dengan tidak merasakan Allah, maka adanya jarak yang seperti itu mesti kita ratapi. Ini malapetaka. Ini jangan terus-terusan terjadi kepada diri kami. Katakan seperti itu. Ini malapetaka. Dan malapetaka ini harus diakhiri. Nah, ketika kita pedih hati ini, ketika kita merasakan pedihnya hati ini karena jarak yang membentang dan tak terkira-kira antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah awal mula kesadaran yang akan menjadikan diri kita berangkat mendekat kepada hadiratnya, berangkat kepada hadiratnya. Fokus perhatian kita semakin tertuju ke sana, kita semakin terasing dari berbagai makhluk dalam kehidupan ini. Ketahuilah, kata kitab Hikam ya, ketika engkau semakin terasing dari makhluk-makhluk, itu tandanya engkau semakin mendekat kepada hadiratnya. Itu artinya hatimu semakin direbut oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika makhluk masih berjejal-jejal dalam batin ini gitu ya, itu sesungguhnya merupakan kabut, itu tabir, itu hijab. Jangan bangga dengan makhluk yang berjejal-jejal di hati. Jangan bangga. Itu mestinya kita keluarkan, kita nyahkan jauh-jauh.
agar Allah Subhanahu wa taala berkenan bertajalli dengan keindahannya di dalam batin ini. Jadi yang pertama-tama kita merasakan sedih karena jarak. Kalau kepada sedih yang menandakan adanya jarak belum sampai, apalagi kepada hasrat untuk mendekat. Kepada sedih saja belum. Jadi mesti kita munculkan kesedihan itu. Kalau kita jauh dari Allah, tapi hati merasa tentram, pastikan tentramnya hati itu halusinasi sebenarnya. Kita tidak merasakan Allah, tapi seolah-olah tidak ada persoalan dalam kehidupan, pastikan itu sesungguhnya hanyalah merupakan tipuan belaka. Pastinya kita rasakan itulah sesungguhnya musibah yang sangat besar yang perlu kita atasi. Wasyajahu tarji'un laha wa hanin. Sementara ratapan burung merpati yang sudah berhasil mengkambuhkan kerinduan banyak orang, itu semakin menimpuk orang tadi dengan berbagai macam kepedihan. Jadi merpati meratap dan kepedihan itu semakin kambuh. Merpati meratap dan kerinduan ilahiyat itu semakin bertalu-talu di dalam jiwanya. Itu sangat penting ya. Hanya orang-orang yang memiliki kerinduan seperti itu yang pantas disebut sebagai jimat kehidupan. Jadi, kenapa kehidupan ini masih eksis? Karena masih ada jimatnya. Apakah jimatnya? Orang-orang yang dirundung rindu kepada Allah Ta'ala. Kalau di dalam hidup ini tidak ada orang-orang yang dirundung rindu kepada hadiratnya, tidak ada orang yang melesat terbang mendekat kepadanya, tidak ada orang yang digemuruhkan oleh cinta kepada hadiratnya, hidup ini sesungguhnya sangat layak untuk hancur, untuk musnah, untuk dibanting tidak karu-karuan. Allah berfirman, sebenarnya aku geram ingin memusnahkan penduduk kehidupan itu. Tapi ketika tengah malam masih ada orang yang menangis bermunajat meratap kepadaku, ku gagalkan keinginanku itu. Jadi ternyata kehidupan ini bisa berlangsung dengan nyaman, itu punya hutang jasa kepada mereka yang dirundung rindu kepada Allah Ta'ala. Punya hutang jasa. Nah, kita mesti tampil mengambil peran sebagai orang-orang yang berjasa itu, mestinya mengambil peran sebagai orang-orang yang berjasa. Di samping kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, kita menunjukkan adanya keberpihakan kepada kebenaran. Sangat penting juga batin kita itu kita sucikan diraskan kepada yang lain. Tanpa seperti itu, boleh jadi kita cuma geram-geram belaka dan tidak ada efeknya apa-apa, karena toh juga kita tidak memiliki cinta dan kerinduan kepada hadiratnya itu. Lanjutkan kembali. Jaratid dumu 'anil uyuni tafajjuan. Kemudian efeknya adalah mata ini senantiasa mencucurkan air mata kepedihan, seolah mata ini merupakan mata air yang lancar mengalir. Jangan merasa malu kalau kita menangis karena kita dirundung rindu dan cinta. Jangan malu. Itu bukan tangisan cengeng, itu tangisan jimat bagi kehidupan. Baru kalau kita misalnya digertak oleh kemiskinan, digertak oleh perpisahan dengan orang yang kita cintai, kita nangis cengeng gitu. Cengeng. Hanya karena tidak punya uang meratap, nangis cengeng, pantangan bagi laki-laki. Hanya karena ditinggalkan pacarnya, nangis cengeng, pantangan bagi laki-laki. Laki-laki hatinya harus bandel, pantangan. Hanya karena persoalan kehidupan, stres tidak mari-mari, pantangan, pantangan. Tapi kalau muncul getar kerinduan, meneteslah air mata. Jangan katakan itu air mata cengeng. Itulah air mata yang satu tetes bisa memadamkan api neraka, yang satu tetes bisa menjadi jimat bagi kehidupan ini. Coba diingat-ingat, kapankah kalian menangis terakhir kapan?
Mungkin sudah lama sekali, ya, sehingga seolah-olah sudah lupa bagaimana caranya menangis. Jangan katakan itu suatu kesatriaan, bukan. Itu mungkin kebebalan hati yang sudah lama menumpuk bertahun-tahun. Kapankah terakhir menangis? Jadi hatinya sudah tidak rawan lagi, tak bergetar oleh ratapan burung merpati. Karena itu di antara 7 orang yang pasti mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan yang lain adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah, hatinya bergetar, meneteslah air matanya. Itu menjadi orang istimewa nanti, orang bisa begitu itu. Karena itu yang perlu kita latih bukan saja menertawakan penderitaan. Yang perlu kita latih adalah bagaimana menumpahkan air mata kepedihan dan kerinduan itu. Kita pertahankan itu, maka sampai sekarang pun malaikat-malaikat akan bersujud ta'zim kepada diri kita sebagaimana dulu bersujud ta'zim kepada leluhur kita, kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, cinta kita kepada Allah itu adalah cinta partikular kepada yang universal. Ya. Coba, bagaimana mungkin kita tidak jatuh cinta, tidak rindu kepada Allah? Wong di dalam diri kita itu ada ruh Allah. Wa nafakhtu fi min ruhi faqul sajidin. Dalam diri kita itu ada ruh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak jatuh cinta? Sementara roh itu adalah sebuah jendela yang bisa menghubungkan kita dengan hadiratnya. Bagaimana tidak tumbuh itu? Jadi cinta dari yang partikular terhadap yang universal. Nah, itu pertama-tama sesungguhnya Allah lah yang memulai. Allah meniupkan roh kepada diri kita atas nama cinta. Maka kita munculkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi bahwa yang ditiupkan oleh Allah taala itu kemudian tumbuh menjadi kecintaan kepada hadiratnya. Jadi cinta kita kepada Allah itu disebut apa? Hubbul juz'i ilal kulli. Cinta Allah kepada kita adalah hubbul kulli alal juz'i, bagian. Jadi ini sesungguhnya modelnya dan modalnya itu sudah ada sebenarnya. Model dan modalnya sudah ada. Terus Warahtuha thuklan bifaqdi wahidiha wa thuklu min faqdil wahidi yakunu Warahtuha wa syajwa yamshi bainana ma'in tubayyinu wa inni la ubayyinu. Ta'allam bukaya wa khudh ya hamam durusal gharam. Ini ya, tangisan dan lain semacamnya itu adalah makhluk yang semakin lama makin terasing, makin tidak ada peminatnya. Orang semakin masuk dalam gelombang gelak tawa yang semakin hari terus dirayakan, dan karena itu tumpullah kemudian benih-benih kerinduan itu. Tarahtuha thuklan bifaqdi wahidiha. Tarahtuha, mencampakkan aku, ha terhadap itu mutawwaqah, thuklan karena merasa pedih, bifaqdi wahidiha dengan lenyapnya keistimewaan itu, thuklan
keistimewaan itu mufawwaqah. Wa thuqlu, adapun pedih karena ditinggal orang tercinta, pedih karena kematian, min faqdil wahid, karena lenyapnya keistimewaan itu, yakuna ada itu thuqlu. Kata Ibn Arabi, kucampakkan merpati yang meratap itu, kucampakkan merpati yang meratap itu, karena walaupun juga aku menangis oleh ratapannya, betapa umat manusia itu semakin kehilangan keistimewaannya. Kehilangan keistimewaannya. Apa keistimewaan manusia? Keistimewaan manusia itu menjadi mitra bagi Allah. Keistimewaan manusia itu menjadi cermin bagi Allah. Keistimewaan manusia itu muqabalah, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku meratap, aku menangis sebagaimana yang sudah digemakan oleh burung merpati itu. Tapi ketika burung merpati itu sudah tidak diminati, bunyi merpati tidak membangkitkan selera kerinduan dan kecintaan, untuk apa? Kemudian hal seperti itu, tarah Tuhan, kucampakkan itu. Berarti apa? Berarti tidak selamanya ikhtiar yang paling murni sekalipun, seperti ratapan burung merpati, tidak selamanya memancing gairah rohani manusia. Sama, tidak selamanya bacaan ayat-ayat Al-Quran itu bisa menggetarkan iman manusia. Tidak selamanya panggilan azan itu membuat orang bergegas karena rindu kepada Tuhannya. Tidak selamanya. Banyak sekali hal-hal yang agung itu kemudian tampil hanya sia-sia. Tidak selamanya, ya. Jadi adanya khosiyah, adanya keistimewaan itu harus kita munculkan kembali ke permukaan kehidupan kita, dimunculkan kembali. Kalau tidak seperti itu, ya, apa bedanya kemudian kita dengan makhluk-makhluk yang lain? Apalagi misalnya kehidupan kita manusia semakin pragmatis, semakin hanya tertuju kepada segala sesuatu yang berbau materi misalnya. Apa keistimewaan kita? Kemudian bukankah apa yang dimiliki oleh kita dimiliki juga oleh makhluk-makhluk yang lain? Kalau hanya kita merupakan tumpukan dari hasrat-hasrat itu. Nah, keistimewaan itu yang sesungguhnya yang perlu kita aktualisasikan kembali. Di samping kita sebagai makhluk yang berakal, kita sesungguhnya adalah makhluk yang sangat mungkin untuk digemuruhkan oleh cinta dan kerinduan itu. Kita munculkan kembali. Sadar bahwa sesungguhnya dunia ini adalah hutan keterasingan di mana orang-orang banyak terpenjara. Kemudian orang-orang itu merasa tidak perlu untuk menemukan asal-usulnya, sehingga mengira dunia ini adalah tempat yang sebenarnya, padahal tidak. Dunia ini hanyalah persinggahan yang sejenak lagi akan kita tinggalkan. Kita mesti siap untuk mengucap sayonara kepada segala yang centang, perenang dan penuh dengan kepalsuan ini. Selamat tinggal. Dikira aku takut Pak meninggalkanmu. Tidak, dari dulu aku sudah siap meninggalkanmu. Para sufi juga sudah dengan jelas menyatakan, dunia, engkau sudah ku telak 3, sehingga haram aku rujuk kepadamu, engkau pun tidak boleh rujuk kepada aku. Jadi dari saking kuatnya hubungan yang spesifik dengan Allah Subhanahu wa taala itu perlu dimunculkan kembali begitu itu. Jadi di mana sesungguhnya bersembunyi keistimewaan rohani kita itu yang menjadi fokus dari perhatian kita semestinya. Bagaimana kita sholat seperti bercengkrama dengan Allah Ta'ala, bagaimana kita berzikir seperti bercumbu rayu dengan hadiratnya, bagaimana kita merenung seperti menjelajahi kemaharajaan hadiratnya itu, sehingga ada kenikmatan-kenikmatan yang mantul sebagai aura di wajah kita, dan itu tidak bisa sepenuhnya diselami oleh sesama. Bahkan kata Maulana Rumi, orang-orang yang dirundung rindu kepada Allah wajahnya pucat dan dikira sebagai orang sakit oleh orang-orang lain.
Padahal sama sekali tidak sahid, jiwanya, raganya bernas, cuman karena begadang sepanjang malam karena tuntutan cinta dan kerinduan itu. Di pagi hari wajahnya pucat, dikira sebagai orang sakit. Tidak sakit. Orang itu lebih bergas dibandingkan dengan apapun, karena seorang pecinta ditakdirkan untuk senantiasa prima kehidupannya dalam kehidupan ini. Jadi karena itu jangan lemas-lemas ya. Kita itu laki-laki ditakdirkan untuk senantiasa berdiri. Kita laki-laki. Buktikan kelaki-lakian kita dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan hasrat kepada selain Allah Ta'ala. Buktikan kelaki-lakian kita dengan adanya cinta yang kuat kepada hadiratnya. Itu baru laki-laki. Dan ketika menjadi laki-laki, layak untuk dipanggil untuk memberikan pertolongan. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li'ajalillah, wa kunu aunana lillah, asa nahdha bifadlillah. Wahai laki-laki Allah, wahai hamba-hamba Allah, ibadallah rijalallah aghithuna, tolonglah kami. Kita mohon pertolongan kepada orang-orang yang laki-laki secara rohani. Sejatinya kita mohon pertolongan kepada Allah, karena kekuatan Allah yang Maha Penolong ada pada mereka. Ibadallah rijalallah aghithuna lillah, wa kunu aunana lillah, kalian wahai laki-laki ilahi, jadilah penolong bagi kami. Nah, karena itu ketika kita mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, boleh jadi Allah mengutus mereka untuk menyelesaikan persoalan kita. Dulu pernah para nelayan nyaris tenggelam di zamannya Nabi Isa, kemudian memanggil, ya Allah tolong kami. Yang diutus oleh Allah untuk menolong itu adalah Nabi Isa, berlari di atas gelombang samudra menyelamatkan para nelayan itu. Itu laki-laki ilahi ya. Laki-laki ilahi. Jangan sampai kita itu hanya laki-laki casingnya semata. Kalau kelaminnya tidak usah diragukan kelaki-lakiannya. Tapi perkara hatinya boleh jadi masih perempuan, karena senantiasa kalah berhadapan dengan setan. Masa laki-laki kalah? Laki-laki kalah itu memalukan. Jadilah pemenang, seperti santri yang di Bekasi itu dibegal, begalnya yang mati. Begalnya yang mati itu termasuk keanehan dunia ya. Jadi gitu, sadari bahwa kalau ternyata lebih banyak dimensi keperempuanannya, kita mesti malu. Ini kok tidak bisa bangun malam, tidak bisa bercumbu dengan Allah Ta'ala. Apakah aku betul-betul hanya laki-laki casingnya saja? Kalau sampai kehilangan subuhnya, mungkin aku bukan perempuan, mungkin hanyalah separuh dari perempuan. Jadi ternyata manusia itu bertingkat-tingkat, laki-laki, perempuan, seperempat perempuan, sampai ketidakberdayaan. Jadi kalau setiap hari ternyata dikeprok oleh iblis, dikalahkan oleh kesia-siaan, itu belum ada separuhnya perempuan. Belum ada separuhnya perempuan. Maka karena itu berguru kembali kepada hal yang alami, kepada angin yang berhembus, kepada burung merpati yang meratap, kepada apa saja. Berguru kembali bagaimana caranya menumbuhkan gairah cinta dan kerinduan itu. Berguru kembali. Itu yang perlu kita usahakan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan. Moga-moga sisa usia kita dengan demikian akan kembali bisa merebut keistimewaan yang pernah dimiliki oleh leluhur kita, yaitu kerohanian Nabi Adam alaihissalam. Saya kira ini 3 bait yang saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya, tapi khawatir juga tak diamalkan. Yang 3 bait saja ini diamalkan, pasti sudah sampai kepada Allah, bisa bercumbu rayu dengan hadiratnya. Maka tekankan, ketika kita sudah punya ilmu, bersungguh-sungguhlah untuk mengamalkan. Ketika sudah mengamalkan, bersungguh-sungguhlah dengan penuh keikhlasan.
Setelah itu terkabul tidaknya serahkan kepada Tuhan semesta alam. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.